Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat An-Najah TV yang berbahagia. Di dalam salah satu riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Di dalam hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kelak apabila manusia telah wafat, telah menutup matanya, maka terputuslah seluruh amalannya. Kata Rasulullah, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Dan ketiga perkara tersebut akan terus selalu bersambung, akan terus selalu mengalir, dan tak akan terputus dan selalu dinikmati oleh almarhum dan almarhumah apabila ia telah meninggal dunia ini. Apa amalan yang pertama yang tetap selalu bersambung kepada mereka-mereka yang telah wafat di dunia ini? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sungguh berbahagialah bagi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak harta yang ia infakkan di jalan Allah, maka akan semakin bahagia pula hidupnya di alam kuburnya, serta menjadikan keberkahan dan kenikmatan untuk dirinya. Ingat, harta itu sebenarnya milik kita. Bukan apa yang ada di dalam dompet kita, bukan apa yang ada di dalam rekening kita. Karena pada hakikatnya harta yang sebenar-benarnya harta kita, yaitu seberapa banyak yang telah kita keluarkan, seberapa banyak yang telah kita sedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min salih lirrajulus salih." Sebaik-baik harta yaitu dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena apabila orang yang saleh telah memegang harta, maka insya Allah harta tersebut akan larinya untuk masjid-masjid, akan larinya untuk pondok pesantren, larinya untuk majelis taklim, dan larinya untuk orang yang miskin, orang yang fakir, dan seluruh harta tersebut akan larinya untuk semuanya dalam kebaikan. Walaupun sebanyak apapun harta yang kita pegang, emas bersuku-suku yang kita pegang, uang yang berpuluh-puluh juta mungkin yang kita punya, tapi 1 rupiah pun kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut tidak ada pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malin min shadaqatin falyazdad." Tidak akan pernah berkurang harta apapun yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Hadirin sahabat An-Najah TV yang berbahagia, harta dapat memuliakan kita apabila kita infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, harta pun juga bisa menghinakan kita apabila kita gunakan untuk kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sahabat An-Najah TV rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, As-sakhiyu itu adalah orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, wa qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Jadi orang yang suka bersedekah itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Wa ba'idu minan nar, dan akan jauh daripada neraka. Dan sebaliknya, wal bakhil, orang yang pelit, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah,
wa qaribu minan nar. Sebaliknya orang yang tidak mau sedekah, orang yang pelit akan jauh daripada Allah, jauh dengan manusia dan jauh dengan surga, wa qaribu minan nar, dan dia akan dekat dengan neraka. Maka hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebanyak apapun harta yang telah kita punya saat ini, kita dapat mampu untuk menginfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membahagiakan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat insyaallah. Dan amalan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan tetap tersalurkan bagi mereka-mereka yang telah meninggal di dunia ini, yaitu aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sekarang timbul pertanyaan, apa tanda dari ilmu yang bermanfaat? Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ada beberapa tanda dari orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu kata Al-Imam Ghazali, huwa ma yuzidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yaitu apabila kamu telah pelajari ilmu itu, maka akan menambahkan rasa takut kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kamu kejar ilmu, semakin kamu merasakan takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Maka sebagian ulama mengatakan, sebaik-baik ilmu, sebagus-bagusnya ilmu, yaitu diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua yang dimiliki oleh ilmu yang bermanfaat, yaitu ma yuzidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Yaitu apabila kamu telah pelajari ilmu tersebut, semakin ingin kamu tahu tentang keaib-aib dirimu, tentang kesalahan dirimu, bukan malah menyalah-nyalahkan oleh orang lain. Selanjutnya, amalan yang ketiga yang tetap tersalurkan kepada bagi mereka yang telah wafat di dunia ini, yaitu awaladin saleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Apa ciri dari tanda anak yang soleh? Yang pertama adalah anishkurli wali walidain. Dia bersyukur kepada Allah dan dia pula bersyukur kepada ibu bapak mereka. Tidak dianggap syukur bagi seorang anak yang tidak bersyukur kepada ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya, bahkan hidup dan matinya hanya untuk anak. Dan selanjutnya, ciri bagi anak yang soleh, yaitu selalu mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, ia tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tuanya. Dan ketika orang tuanya telah wafat, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu, sahabat An-Najat TV yang berbahagia, mudah-mudahan dengan ketiga amalan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, dapat mampu kita amalkan hingga akhir hayat kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.